Tsunami itu berdasarkan skenario ketinggiannya misalnya 6, 3 meter, 16 meter itu bisa sampai kemana aja gitu. Tapi karena tadi aku udah coba ya untuk yang model builder yang itu yang tsunami itu rada susah karena itu sebenarnya salah satu TA dari adik kalian. Jadi aku coba yang kayaknya mending kita pelajarin yang model builder untuk SKL. Yang sebelumnya kan kita SKL tuh bikin manual ya. Nah, kalau di model builder, ini ibaratnya kita bikin flowchart. Iya. Suaraku kelihatan. Suaraku kedengaran jelas kan? Dengar Kak, jelas. Share screen-ku udah ini kan, udah kelihatan di kalian kan? Udah Kak. Oke. Nah, kita bakal bikin kayak gini. Jadi, ini kurang kelihatan ya. Jadi kita bakal coba bikin satu SKL dulu buat praktikum ini, SKL morfologi, yang mana kita masukin bahannya, ini ada kemiringan dan morfologi. Kita intersect, kemudian kita add fill untuk bikin si bobot. Si bobot itu nanti penjumlahan dari si nilai dari si kemiringan dan si morfologi. Habis itu kita calculate, kita jumlahkan, si bobot itu tadi kita jumlahkan, terus dari situ kita bisa bikin untuk si klasifikasinya. Ini mirip juga sama yang pertemuan minggu lalu. Nah, ini. Kita nanti kan bikin ini ya, kita masukin inputnya itu peta kemiringan dan peta morfologi, terus kita kasih bobot penjumlahan dari keduanya. Nanti dia ada rentang 1 sampai 10. Terus kita klasifikasikan apakah dia rendah sampai tinggi. Sampai sini dulu, karena kita mau bikin SKL. Tapi nanti kalau misalnya ada mau bikin DDDT, maka baru pakai nilai ini. Misalnya rendah dia dapat nilai 1, kurang dapat nilai 2 gitu. Terus dari sini, kalau misalnya kita perbedaannya ya model builder, misalnya kita bikin SKL pakai model builder dan yang biasa, itu ini kita cuman bikin bagan gini aja ya, terus di run, terus dikasih pembagian klasifikasi, dikasih calculate field, terus di merge, terus tinggal di run lagi. Jadi kalau misalnya kita tadi untuk yang biasa itu kan agak ngisi tabel satu-satu lah, ngisi ini satu-satu lah gitu. Kalau ini dia uh, lumayan dia bisa menghemat waktu sih. Kalau misalnya dia urutannya sama atau dia bisa aja cuma diganti kemiringan atau bahan inputnya dari si SKL ini aja, tinggal di run lagi gitu. Kalian masih ingat kan apa itu SKL di DDT? Ini sekalian kalian tolong rekam layar ini kalian biar nanti bisa diulang-ulang videonya. Biasa kita connect ke folder buat masukin folder kita tempat nyimpan ini sih. Oh ini jadi ya bahan praktiknya.
Bahan pencukumnya juga kita pakai yang terakhir aku kirimnya. Kalian sambil lihat modulnya juga, dengerin ini dan sekalian coba kalau kita input ke layar, kita mau bikin SHP SKL morfologi dulu. Kita pakai input datanya yaitu kemiringan dan morfologi. Kita buka attribute table-nya, udah ada klasifikasi kemiring, kelerengan dan nilainya. Nilai yang ini nih, nilai si kemiringan. Kemiringan lereng dan kelerengan itu sama ya guys. Terus ini juga atribut table untuk morfologi, udah ada klasifikasi morfologi dan nilai morfologinya. Nah, kita mau bikin art toolbox dulu. Kita klik art toolbox. Kalau udah, ini di art toolbox paling atas, kita klik kanan, add toolbox. Udah, terus ini biar kita bagus penyimpanannya atau biar ingat, kita bikin folder baru buat nyimpan si art new toolbox ini ya. Nah, terus ini kita klik new toolbox yang dia di pojok kanan atas dari tab si add toolbox ini. Kita klik sekali, terus kita namain, ya tinggal di open aja deh. Nah, muncul. Ini dia. Terus kita klik kanan, new, terus ada nih model. Klik kanan, new ke model. Udah, kalau misalnya sudah, nanti akan muncul di sini juga di bawah toolbox tadi. Karena kita bikin SKL morfologi, kita bikin aja langsung model SKL morfologi biar agak ke belit-belit morfologi. Kalau udah, kita masukin si kemiringan. Ini tinggal di drag aja ya. Ini klik sekali, ditarik, lepas. Kalau udah, kita mau intersect. Caranya dari analysis tools, kita ke overlay. Intersect itu tujuannya untuk menggabungkan dua SHP yang berbeda. Jadi satu lokasi poligon dia akan mengandung dua data dari dua SHP tersebut. Jadi ini kita klik sekali, terus kita tarik ke sini. Jangan diklik 2 kali di situ ya. Kalau udah ini kan kalau di modulnya kan dia kehubung-hubung ya. Caranya ini ada
namanya Tools Connect. Kita klik sekali, kita mulai dari si kemeringan ini, lalu berakhir di intersect. Klik sekali. Terus dia bakal muncul pilihan input features, environment, atau precondition. Nah, kita pilih input feature karena kita mau masukin si kemeringan ini sebagai inputan untuk si fungsi intersect ini. Kita klik sekali. Begitu juga untuk si morfologi. Itu. Kalau misalnya input input itu berhasil, ini si fungsi yang tadi kita masukin si intersect ini dia bakal warna kuning. Ini outputnya juga bakal warna hijau. Kalau misalnya dia nggak warna kuning atau masih warna putih, dia berarti nggak berhasil. Terus kita klik 2 kali di intersect. Nah, kita cek di kemeringan sama morfologi dan masukannya. Kita kasih alamat penyimpanan yang benar. Misalnya intersect mulai aja deh. Terus tinggal di apply dan di OK-in. Kalau udah, ini dia bakal di sini di oval yang tuliskan overlay SHP ini dia udah menyimpan hasil dari si intersect ini. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya lagi bikin method builder jangan lupa juga buat setiap langkah-langkahnya ini kita run. Jadi kita tahu adakah di sini yang error apa enggak. Cara tahu dia error apa enggak, di sini tuh harus kalau misalnya error dia ada tulisan merah, ada error di sini gitu. Tapi karena ini runnya completed dan nggak ada keterangan error apa enggak, berarti udah untuk sampai langkah ini udah pas ya. Itu. Lalu selanjutnya kita bakal ke bagian si add field. Kita bakal nambahin satu klasifikasi atau satu kolom baru. Karena kan untuk bikin SQL kan setelah digabungkan dari dua input tadi kita bikin kolom untuk menggabungkan nilai dari masing-masing si input. Nah, caranya kita bisa pilih dari si Actor Box ini, kita buka data management tools, terus kita pilih field. Kayak tadi, jangan tekan 2 kali, tapi data management tools. Ini jangan tekan 2 kali, tapi tekan 1 kali aja, dan ditarik sini. Oh ya, kalau misalnya kalian lihat tadi ini kan nggak ada bayangannya. Ini sekarang ada bayangan. Berarti kalau kita tadi udah run dan dia udah berhasil, nah dia ada bayangannya kayak gitu modelannya. Kita dirapiin. Gitu. Nah, ini jangan lupa kita mau hubungin ke sini input table. Dan ini kita klik 2 kali, kita mau bikin uh, kolom bobot untuk menjumlahkan nilai dari sumberingkan sama morfologi. Tipenya itu double. Kalau udah, tinggal apply dan di OK-in. Nah, kalau gitu kita kan udah add field nih. Sekarang kita mau ngisi si kolomnya. Caranya kita masih tetap di kolom ini, maksudnya masih di tools yang sama, kita pilih yang calculate field di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6. Kita klik 1 kali dan tarik ke tab model buildernya. Ya, kita kecilin, diatur aja sedemikian rupa. Terus kita konekin lagi. Jadi pokoknya biar si fungsi yang mau kita jalankan ini berhasil, kita harus ada inputannya. Terus kita klik 2 kali,
Kita kan mau pilih tadi mau ngisi si bobot ya. Jadi ini di field name kita masukin si bobot. Ngambilnya dari drop down yang di sini yang di samping kanan. Kita pilih si bobot dan ini ada expression. Jadi apa sih rumus untuk mengisi si bobot ini? Untuk mengisi rumus si bobot ini kan ini dia. Nilai morfologi ditambah nilai kemiringan. Jadi di expression kita pilih yang SQL ini, waktu kalkulatornya. Kita klik 2 kali si nilai kemiringan ditambah si nilai morfologi. Sesuai tadi sama si rumusnya. Nilai kemiringan tambah nilai morfologi. Terus tinggal di okein. Nah, dia bakal muncul di sini. Nilai kelerengan ditambah nilai morfologi. Terus tinggal di apply dan di okein. Gitu. Oh iya, jangan lupa juga ngatur penyimpanannya. Tapi ini kita bikin overlay SHP2 aja. Gitu. Terus selanjutnya, kalau kita udah bikin si isi si bobotnya, baru kita mau bikin si pembagian-pembagiannya. Karena ini kan setelah kita bikin nih dari 1 sampai kan penghasilan dari penjumlahan dari si nilai kemiringan sama si morfologi, dia bakal rentang dari 1 sampai 10. Kita bakal bikin pengklasifikasian skala morfologi ini untuk 1 sampai 2 rendah, 3 sampai 4 kurang, 5 sampai 6 sedang begitu. Caranya kita bisa bikin si attribute lagi untuk si klasifikasi. Karena kan tadi cuma sampai si calculate ya. Teman-teman sambil liatin ini ya, modulnya biar nggak ngawang-ngawang banget. Jadi kita tinggal add field sama yang tadi tuh, kita klik 1 kali, terus tarik ke layar, tab modelnya, terus ditata. Kalau itu udah, jangan lupa lagi kita nyambungin biar input si add field ini ada apa sih yang SHP apa sih yang mau di add field gitu. Kita mau dari si overlay berakhir di add field 2 table. Terus kembali lagi kalau misalnya teman-teman bingung kenapa sih misalnya kita dari pas kita pakai connect dia gak balik-balik gitu jadi tanda panah. Caranya kita jangan lupa pakai si selectnya lagi. Udah ini tekan 2 kali. Nah, kalau muncul tab baru ini kita kasih nama klasifikasi klasifikasi aja soalnya ini nggak bisa lebih dari 10 huruf dan ini tipenya teks karena kita mau bikin kurang, cukup, rendah, sedang gitu-gitu deh. Ini tinggal di apply, di oke. Udah, coba kita run dulu apakah oh ya. Kalau misalnya teman-teman nanti coba ada yang error, berarti itu ada yang salah di langkah-langkahnya. Coba dilihat lagi, dilihat ulang. Nah, habis itu setelah kita bikin untuk si kolom klasifikasinya, kita mau bikin pengklasifikasiannya kan berarti dengan cara pakai si select yang berasal dari si analysis tools, bagian ekstrak dan langsung ke fungsi selectnya. Nah, ini kita bikin selectnya itu ada 5 karena di sini kan ada untuk si rendah, kurang, sedang, cukup dan tinggi gitu. Jadi kita bikin selectnya itu ada 5. Analysis tools, terus ada ekstrak, terus kita bikin ini select yang kedua di bawah klik ya. Kita 1 kali, kita seret ke sini. Ini tinggal ditata biar si outputnya ini di bawah.
Nah, terus kita input lagi, karena kita mau bikin 5 karena ada 5 klasifikasi. Yang kedua, bikin lagi. Tapi kalau misalnya kecepatan tolong ini ya teman, tolong diinterupsi. Kalian nggak paham ini maksudnya apa sih? Jadi nanti dari si select ini namanya juga select. Jadinya dia bakal mengseleksi dari si hasil dari si overlay SHP3 ini mana yang termasuk dalam si kriterianya, karena kita bakal ngasih si kriteria berdasarkan klasifikasi skala morfologi. Dan dia pun nanti jadinya ya ada banyak SHP terpisah gitu. Nah, terus jangan lupa kita konekin lagi dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini, sini. Udah, terus kita kembali ke share-nya. Ini kita klik 2 kali ya. Jangan lupa disimpan biar enggak nanti dia hasil dari si pembobotan yang ini, misalnya bobot 1, hasilnya di select 1 misalnya. Dan kita masukin SQL untuk query builder-nya. Kita kan tadi udah bikin si bobot ya. Sekarang kita mau bikin klasifikasi yang kayak gini. Nah, untuk si bobot tadi itu ada yang 1 sampai 2, ada yang 3 sampai 4, pokoknya sampai 10. Dan kita mau bikin dulu sebelum kita kasih keterangan si rendah, kurang, sedang, cukup tinggi ini, kita harus kelompokin dulu yang untuk nilai-nilai jumlahan dari si kemungkinan sama morfologi. Jadi misalnya untuk si rendah ini berarti bobot bobot 1 sampai 2 berarti bobot ini 2 kali bobot hmm, bobot kalau 1 sampai 2 berarti lebih kecil sama dengan 2. Nah, okein. Dia bakal muncul di sini. Bobot lebih kecil sama dengan 2. Berarti nanti dia masuk ke select 1. Yang mana nanti kita bakal kasih dia sebagai klasifikasi rendah. Terus tinggal di apply, terus di okein gitu. Terus ini juga, ini klik 2 kali di select select 2. Ini kita kasih namanya value 2. Nah, ini kita kasih bobot untuk si yang ini yang kedua ini yaitu 3 sampai 4. Berarti di atas 2 dan bobot lebih besar daripada 2 dan bobot lebih kecil sama dengan 4. Kayak gitu. Jadi dia bobot yang untuk yang select 2 ini dia berada dalam yang dia dapat nilai 2 sampai dia dapat nilai dari di atas 2 sampai 4. Teman-teman juga bisa pakai yang 3. Yang penting dia nggak melenceng ntar. Terus tinggal display oke. Ini juga untuk si ini yang sedang 5 sampai 6. Juga di save. Terus di keyboard, di values,
Berarti dia tadi sampai mana ya? 5 sampai 6 berarti lebih besar daripada 4. Dan bobot lebih kecil sama dengan 6. Dia masih termasuk 6 mungkin bakal masuk kita. Oke. Ini kalau keempat berarti di atas 6 bobot di atas 6 dan bobot lebih kecil sama dengan 8. Di atas 4. Dan oke. Misalnya kelima, berarti ini di atas 8. Bobot atas 8. Oke, oke deh. Nah, sekarang kita mau ngasih, ini tadi kan dari 1 sampai 2, ini 3 sampai 4, ini 4, ini 5, 6, ini tuh begitulah. Kita mau ngasih sih ini, keterangan si rendah, kurang, sedang, cukup, tinggi untuk si SKR morfologinya. Caranya kita pakai calculate field gitu. Nah ya, kita bikin juga calculate field ini untuk masing-masing dari si select ini. Kita pakai dari R2Box, bagian data management tools, di bagian fields, kita pilih yang calculate field. Kita klik satu kali, terus kita tarik ke sini. Tinggal di kata aja. Terus kita juga, kalau misalnya sampai ini pakai dari satu bisa juga di kopas itu. Nah, ini dia. Jadi dia masing-masing untuk si select ini udah ada bentuk kalkulatornya. Jangan lupa lagi kita sambungin pakai connect. Jadi dari output si select ini kita sambungin ke fungsi calculate field. Ke table. Gitu. Terus kita mau ngasih nama untuk si klasifikasi yang tadi dia untuk bobot yang kisaran 1 sampai 2 sesuai ini. Untuk kisaran 1 sampai 2 dia dapat klasifikasi rendah, rendah, kurang, sedang, cukup, tinggi. Kita pilihnya yang filternya yang klasifikasi ya. Terus kita bikin ini harus dimulai dengan tanda kutip pembuka. Kita kasih namanya rendah, diakhiri dengan tanda kutip penutup. Kalau nggak pakai tanda kutip penutup,
dia nggak bakal keluar nanti hasilnya atau bakal error. Nah gini, kalau dia ada berwarna, si fungsinya ada warna oranye, terus si outputnya itu udah warna hijau, berarti udah berjalan. Ini juga kita kasih namanya kurang. Nah, itu yang klasifikasi. Terus ini kurang. Kita delete, apply, oke. Terus ini sedang cukup tinggi. Sedang. Cukup tinggi. Berarti ini sudah mulai di run dulu. Nggak ada masalah ya. Nggak ada error. Nah, ini kan dari dia yang bobotnya tentang 1 sampai 2, dia dikasih di calculate field ini dia sebagai rendah. Untuk dia yang bobotnya 3 sampai 4, dia masuk ke klasifikasi rendah, kurang gitu. Nah, ini kan outputnya kan ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini terpisah. Jadi kita sekarang mau merge, mau gabungin si hasil dari pengklasifikasian ini. Jadi kalau misalnya ini dilihat nanti di tempat kalian menyimpan filenya, ini dia tidak bisa pisah. Kita bakal gabungin pakai fungsi merge. Nah, di sini kita ambil dari data management tools, kita pilih yang general, terus cari yang merge gitu. Data management tools, general, merge. Nah ini, kita klik 1 kali, terus tarik ke sini. Ini kita jangan lupa kita konekin juga dataset ke dataset dataset 1, 2, 3, 5. Kalau udah kita klik 2 kali, nah cek 1, 2, 3, 4, 5 udah ada di dalam, kita atur penyimpanan, L, Morpho, merge, di save, di apply, terus di OK-in. Nah ini hasilnya. Ini kalau teman-teman bingung, jadi setiap kita menjalankan fungsi, ada si bulat-bulat ini, ketika ini sudah run, udah berhasil, nanti di foldernya itu udah ada hasil dari si fungsi merge ini. Jadi kalau misalnya kalian cek nanti di foldernya udah ada gitu kan. Tapi karena ini masih merge ya, kita harus sesuaiin lagi dan kita harus atur si atribut tabelnya itu. Jadi kalau misalnya cuma di ini hasil merge aja, dia bakal ya berantakan gitu lah. Masih ada FID-nya, nomor poligon-poligonnya gitu. Kita bakal pakai dissolve. Tapi yang masih di data management tools, di bagian generalization, kita dissolve, kita klik sekali, kita tarik ke tengah, ya, jangan lagi dimasukin. Terus kita klik 2 kali dissolve, ini kita atur L, Morpho,
So, nah, kita bakal jadi di SOP ini kalau dibilang kata gampangnya itu memisahkan, mengatur kembali. Kita masukin yang kelerengan, nilai kelerengan, morfologi, nilai morfologi, bobot dan klasifikasi. Ini kita nggak perlu ya, ide morfologi, ide kemiringan nggak perlu. Kita apply, terus di okein. Nah, sampai sini run. Oke deh, nggak ada yang error. Nah, di close, udah selesai. Untuk SKL morfologi, udah selesai sampai sini. Nah, kita sekarang mau cek, bener gak sih kerjaan kita dengan cara kita cek di hasil model buildernya ini. Kita kan awalnya cuma punya data SHP kemiringan dan SHP morfologi yang dia belum ada, pokoknya kita belum punya SKL morfologi deh gitu. Dan ini sudah ada SKL morfologi. Kita tinggal drag ke layar. Ini di, oh ya ini jangan lupa di save deh. Ini kita open attribute table. Nah, dia udah ada klasifikasinya. Kita mau sort ascending dulu. Nah, dia untuk skala morfologi, untuk wilayah ini, dia didominasi oleh, kita lihat dulu nanti. Kita mau atur simbologinya berdasarkan klasifikasinya. Kita klik kanan, properties, terus ini kategoris, pilih yang klasifikasi, ini uncentang, head all values, ini kita harus turutin tinggi itu paling atas, cukup di tengah, rendah kurang sedang cukup tinggi, rendah kurang sedang cukup tinggi yang kemudian. Terus ini masih berantakan ya simbol di warnanya. Kita atur lagi dari hijau ke merah. Jadi yang tinggi itu bener gitu. Maksudnya ini menunjukkan dia skala morfologinya tinggi. Kalau misalnya skala morfologinya tinggi, dia berarti kemungkinan atau kecocokan dari suatu daerah yang termasuk dalam klasifikasi tinggi itu cenderung baik untuk dilakukan pembangunan dibandingkan untuk yang rendah gitu deh. Karena yang rendah itu pasti memiliki kemiringan yang cukup tinggi dan morfologinya juga rada terjal gitu deh. Ini jangan lupa outline color-nya no color ya. Ini dia guys. Jadi dari hasil yang kita bikin, dia benar-benar ada, udah ada nih hasilnya. Kita tinggal atur propertiesnya, simbologinya. Jadi untuk interpretasi dari hasil kita ini, dominasi wilayah ini berada dalam kategori SKL morfologi tinggi, di mana dengan ini wilayah-wilayah yang berada dalam klasifikasi tinggi dan cukup, dia memungkinkan untuk dilakukan pembangunan. Mungkin dia akan lebih cocok untuk kegiatan budidaya atau untuk pola ruang dia lebih diakomodasikan untuk kawasan budidaya. Sedangkan untuk yang kuning, sedang, kurang dan rendah, dia ini kemiringan dan morfologinya, lihat, ini untuk yang rendah, dia kemungkinan sangat terjal, ini dia. Dan kelerengannya itu lebih dari 40%. Ini ya bukit-bukit gitu, bukit-bukit, lereng-lereng yang rada curam, dan ini kayaknya ini sungai deh. Gitu. Dan di sini kan nggak mungkin ya dilakukan pembangunan. Jadi ini dalam perencanaan kemungkinan besar dia akan dijadikan sebagai kawasan lindung. Apakah dia akan dijadikan hutan kota, rimba kota, atau
kawasan perkebunan yang untuk perkebunan yang di dataran tinggi gitu. Itu teman-teman. Kan ya untuk model builder ini ada pertanyaan nggak? Nah, kita lanjut ke penjelasan tugas tugas praktikum maksudnya laporan. Terus nanti kalau misalnya kalian mau bikin SKL lainnya, 8 SKL lainnya, kalian kalau misalnya kalian mau coba-coba, kalian tinggal ganti si inputnya aja. Misalnya untuk misalnya nih, untuk SKL kestabilan lereng, ada ketinggian, kemiringan, dan morfologi. Jadi kan perlu SHP ketinggian, di drag aja ke model buildernya, kemiringan, sama morfologinya. Mana ya tadi model buildernya? Nah, kalian tinggal tambahin si model buildernya ntar. Di model buildernya. Terus kalian ininya juga nanti bobotnya sama ya. Kita menjumlahkan ke si ketinggian, kemiringan sama si eh ketinggian, kemiringan sama si morfologi. Terus nanti dia bakal menghasilkan rentang dari 4 sampai 15 gitu. Terus kita kasih di calculate field-nya nanti di select-nya nanti dia bagaimana sih yang masuk ke sini, yang masuk ke rendah dari rentang mana ke mana, yang untuk yang kurang ini dari mana ke mana gitu. Setelah itu di merge, terus di solve, udah kayak gitu. Ada yang kurang paham, mau bertanya, kamu yang tanya. Apakah ada yang tidak mengerti? Kalau nggak ada jawaban, aku lanjut ke instruksi tugas ya. Baik. Kita kan tadi udah bikin ya contoh untuk si model buildernya untuk si SKL morfologi. Nah, tugas kalian adalah membuat model builder untuk 9 SKL, daya dukung lahan, dan daya tampung. Sama kayak kemarin, tapi ini pakai model builder. Jadi harus ribet gitu ya. Nanti hasilnya ada 9 peta SKL, ada peta daya dukung lahan, dan ada peta daya tampung. Begitu. Jadi di lapak kalian nanti bikin satu-satu bagaimana langkah-langkah untuk membuat si SKL morfologi untuk si bagaimana pembuatan SKL morfologi menggunakan metode model builder. Terus bawahnya untuk SKL kesebelah lereng, bla bla bla. Terus kalian bikin lagi model builder untuk daya dukung. Logika pengerjaannya sama kayak kemarin. Kalian tinggal buka lagi itu modulnya, gimana secara bikin daya dukung lahan. Soalnya kan logikanya tinggal dijumlahin, terus digabungin, dikasih-kasihin lagi gitu. Untuk peta daya tampungnya, ini juga kalian coba cari tahu gimana cara bikinnya pakai metode model builder gitu. Dan ini
Di petanya itu pakai layout formal ya. Ini nggak ada keterangan sih, tapi nanti petanya pakai layout formal. Jadi selain ada laporan, ada peta formal dari masing-masing SKL, DDL, dan DT. Gitu. Terus buatlah atau simpan projectnya itu dalam format MXD, buat laporannya dalam format PDF, kayak biasa. Yang tidak tapi ini nanti jangan dipisah-pisah ya. Jangan nggak usah digabungin dalam satu zip ya. Laporan itu dia terpisah sama si peta-peta dan FXD-nya. Maka yang mau bertanya, Boleh nggak kepanjangan waktu pengumpulan nggak Kak? Misalnya hari Rabu jam 2 gitu Kak. Soalnya kan kemarin aja udah kayak bisa gitu Kak. hmm, kan emang lagi ada tugas apa aja sih? Kan ada 3 B, terus tugas lagi ada juga Kak 4 Kak sama APK Kak. Itu deadline-nya kapan? Biasanya dalam waktu dekat ini Kak. Kan berapa matkul?